Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliha dari golongan A sebagai moderator dari kelompok 6 yang ingin mempresentasikan judul jurnal berjudul Kajian Keragaan Karakteristik dan Tingkat Pengetahuan Petani tentang Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit atau SISKA di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Jurnal tersebut karya dari Susi Edwina dan Evi Maharani, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 6 golongan A. Yang pertama, Edi Pranata, Musliha, Nurina Anjani, Legia Septritin Putri, Hedi Wahyu, dan Siti Aisyah. Sektor pertanian di Indonesia termasuk subsektor perkebunan sebagai salah satu bidang usaha yang berbasis sumber daya alam berpeluang besar untuk berkembang menjadi bidang usaha andalan nasional. Hal ini antara lain dikarenakan secara alamiah Indonesia diberi karunia berupa keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas unggulan perkebunan wilayah tropis yang berpeluang kuat untuk ditingkatkan daya saingnya. Daryanto tahun 2007. Sistem integrasi sapi kelapa sawit atau SISKA mulai diperkenalkan di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2007. Memasuki awal tahun 2009, integrasi sapi dan kelapa sawit menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Pelalawan. Integrasi antara sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan secara umum berjalan dengan baik. Banyak lokasi yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran inovasi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman karakteristik internal dan eksternal petani yang menerapkan sistem integrasi dan tingkat pengetahuan petani tentang SISKA. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan sejak bulan Mei pada tahun 2014 yang bertempatan di Desa Mulia Subur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di mana kegiatan penelitian ini menggunakan metode survei dengan penentuan kelompok tani Saban Brimo yang secara proposif, yaitu merupakan salah satu dari kelompok tani yang mendapatkan bantuan program SISKA dari Dinas Peternakan pada tahun 2011. Data yang dikumpulkan meliputi data primer. Data primer terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik internal petani, yang kedua karakteristik eksternal petani, dan yang ketiga pengetahuan petani terhadap SISKA. Karakteristik internal petani meliputi umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, lama pengalaman berusaha tani, penguasaan lahan, dan kekosmopolitan. Lalu karakteristik eksternal petani berupa intensitas penyuluh, ketepatan saluran penyuluhan, jumlah sumber informasi, keterjangkauan harga sarana produksi, dan ketersediaan sarana produksi. Pengetahuan petani terhadap SISKA yaitu pengetahuan tentang praktek-praktek sebelumnya tentang SISKA, kebutuhan yang dirasakan oleh petani terhadap SISKA, keinovatifan SISKA, serta norma dari sistem sosial petani terhadap SISKA. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisa statistik non-parametrik dengan cara membuat tabulasi distribusi responden dari setiap variabel yang diteliti. Untuk mendeskripsikan karakteristik internal dan eksternal petani, digunakan secara ordinal, yaitu dengan berpedoman pada skala Likert, di mana setiap jawaban diberi skor. Pokok-pokok skala menggunakan skor berkisar antara 1 hingga 5. Dari total nilai pokok-pokok skala tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisis data karakteristik dan pengetahuan petani kelapa sawit terhadap SISKA secara keseluruhan. Untuk skor tertinggi yaitu 5 dan skor terendah yaitu 1. Sehingga besar kisarannya sama dengan skor maksimal dikurangi skor minimum dikurangi 0,01 dibagi skor maksimum yang
Hasilnya yaitu 0,79. Berdasarkan perhitungan di atas, secara keseluruhan, adopsi inovasi petani kelapa sawit terhadap Siska di Kabupaten Pelalawan dibagi menjadi 5 kategori. Berikut tabel perhitungannya. Kategori pertama sangat rendah dengan skor 1 sampai 1,79. Kategori rendah skor 1,80 sampai 2,59. Kategori sedang skor 2,60 sampai 3,39. Kategori tinggi skor 3,40 sampai 4,19. Kategori terakhir yaitu sangat tinggi dengan skor 4,20 sampai 5. Profil kelompok tani. Kelompok tani pada penelitian ini bernama Kelompok Tani Sabar Trimo, beranggotakan peternak sapi di Desa Mulya Subur atau Desa SP7 Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau. Wujud dari penerapan SISKA atau Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit di desa ini dapat berwujud dari pemberian mesin cuper atau mesin pecacah kelapa sawit dari Dinas Peternakan Kabupaten Pelawan pada tahun 2011. Sejak adanya sistem SISKA ini, petani dapat berinovasi dengan menggunakan pelepas sawit sebagai pakan ternak atau pakan sapi mereka. Adapun dampak yang mereka rasakan dengan adanya sistem SISKA ini ialah yang pertama, perubahan pendapatan dan kesejahteraan petani yang dirasa semakin meningkat. Yang kedua, solusi dari masalah yang telah ada, yaitu kesulitan mendapat rumput. Dengan adanya sistem SISKA ini, petani tidak perlu mencari rumput dari jauh-jauh karena di desa tersebut kesulitan sekali mencari rumput. Dengan adanya sistem SISKA, mereka dapat memanfaatkan pelepas sawit sebagai pakan ternak. Yang terakhir, petani dapat memanfaatkan kotoran ternak mereka sebagai biogas karena pengetahuan tentang pemanfaatan tersebut telah ada pada sistem SISKA. Karakteristik internal. Karakteristik internal merupakan karakteristik yang berkaitan dengan segala sesuatu terhadap petani tersebut. Karakteristik internal yang ada di Desa Mulya Subur itu, yang pertama yaitu umur petani, di mana umur petani dapat mempengaruhi kegiatan usahanya. Dengan umur yang lebih matang, maka petani tersebut dapat menerima informasi secara cepat. Umur petani di Desa Mulya Subur ini berada pada umur produktif, yaitu sebesar 90,91%. Yang kedua yaitu jumlah tanggungan keluarga, di mana jumlah tanggungan keluarga ini dapat mempengaruhi petani dalam memperoleh pendapatan. Jumlah tanggungan keluarga yang ada di Desa Mulya Subur ini yaitu rata-rata 4 orang. Yang ketiga yaitu pengalaman dalam usaha tani. Pengalaman usaha tani yang dimiliki oleh petani di Desa Mulya Subur ini yaitu sebesar 18 tahun. Dengan pengalaman yang cukup, mampu memberikan atau mampu mencerminkan kegiatan atau keterampilan yang dimiliki oleh petani tersebut. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Pendidikan petani di Desa Mulya Subur ini rata-rata memiliki pendidikan SLTA yaitu sebesar 63,64%. Yang kelima yaitu luas lahan. Luas lahan merupakan salah satu faktor penting dalam memproduksi usaha tani. Luas lahan di Desa Mulya Subur ini tergolong sangat luas, yaitu rata-rata 3 hektar. Yang terakhir yaitu kosmopolitan. Kosmopolitan merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam mencari informasi atau menggali informasi. Kekosmopolitan petani yang ada di Desa Mulya Subur ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu jumlah informasi dengan skor sebesar 4,18. Yang kedua yaitu kemampuan dalam mencari informasi dengan skor yang sama yaitu sebesar 4,18. Dan yang terakhir yaitu motivasi untuk mencari informasi dengan skor tertinggi yaitu sebesar 4,45. Karakteristik eksternal. Karakteristik eksternal dari penelitian ini merupakan kondisi luar yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Desa Mulya Subur. Karakteristik tersebut antara lain yang pertama, intensitas penyuluhan. Intensitas penyuluhan memiliki pengaruh cukup tinggi dengan rata-rata skor 4,12. Hal ini dikarenakan tingkat penyuluhan di desa tersebut sangat intens dan penyuluh mudah ditemui. Yang selanjutnya ialah ketepatan saluran penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dari daya serap petani akan informasi dan pengetahuan tentang sistem SISKA
dari kegiatan penyuluhan cukup tinggi. Selain itu, petani juga dapat memiliki informasi atau mendapat informasi dari petani lain maupun media massa dan media elektronik lainnya. Karakteristik selanjutnya yang memiliki pengaruh tinggi adalah daya dukung lingkungan. Hal ini dikarenakan sistem Siska merupakan program ramah lingkungan yang memanfaatkan sumber daya yang ada, di mana di Desa Mulya Subur terdapat ternak sapi dan kelapa sawit, sehingga sangat mendukung sistem Siska. Kategori yang selanjutnya atau karakteristik eksternal yang selanjutnya ialah jumlah sumber informasi. Jumlah sumber informasi memiliki pengaruh sedang. Hal ini dapat dilihat dari sumber informasi terbaru tentang Siska cukup memadai. Karakteristik selanjutnya memiliki pengaruh sedang adalah keterjangkauan harga saprodi. Keterjangkauan harga saprodi di sini dimaksudkan untuk kemampuan petani untuk membeli saprodi atau sarana produksi untuk mendukung kegiatan Siska, yang mana dalam penelitian ini berupa bahan pendukung atau bahan campuran untuk membuat pakan ternak sapi dari pelepah kelapa sawit, di mana bahan campuran tersebut merupakan bungkil kelapa sawit yang dinilai cukup mahal. Namun, petani di Desa Mulya Subur sebagian mengaku dapat membeli bahan tersebut, namun sebagian mengaku tidak bisa atau tidak mampu membeli karena harganya cukup mahal. Untuk petani yang tidak mampu membeli bungkil kelapa sawit, mereka akan menggunakan dedak, gula, garam, dan ampas tahu sebagai bahan campuran pakan ternak mereka. Karakteristik eksternal yang terakhir ialah ketersediaan saprodi. Sayangnya, ketersediaan saprodi di sini memiliki pengaruh yang cukup rendah dengan skor yang cukup rendah yaitu 1,8. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan saprodi di desa mereka kurang mendukung dan tidak ada pihak yang memfasilitasi atau minim sekali pihak yang akan memfasilitasi saprodi di desa mereka. Hal ini disebabkan oleh kondisi daerah yang merupakan lahan pertanian dan perusahaan kelapa sawit. Saprodi sendiri di karakteristik yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu tentang bahan campuran berupa bungkil kelapa sawit. Pada desa ini, salah satu penghasil bungkil kelapa sawit ialah perusahaan kelapa sawit. Namun, sayangnya perusahaan tersebut tidak menjual solid dan bungkil kelapa sawit kepada petani untuk digunakan sebagai campuran pakan ternak dari pelepah kelapa sawit. Pembahasan terakhir yaitu mengenai pengetahuan petani, di mana berdasarkan teori Rogers pada tahun 1983, pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu praktek-praktek sebelumnya, yang kedua kebutuhan yang dirasakan, yang ketiga yaitu keinovatifan, dan yang terakhir yaitu norma-norma dari sistem sosial. Pengetahuan petani di Desa Mulya Subur termasuk dalam kategori tertinggi. Berdasarkan teori Rogers, 4 kriteria di Desa Mulya Subur ini memiliki skor rata-rata, yaitu pertama, praktek-praktek sebelumnya dengan skor sebesar 3,64, yang kedua yaitu kebutuhan yang dirasakan dengan skor sebesar 4,23, dan yang terakhir yaitu keinovatifan dengan skor sebesar 4,36. Secara keseluruhan, Siska dapat menjadi solusi bagi petani di Desa Mulya Subur ini. Selain itu, Siska juga dapat mampu memberikan perbaikan terhadap kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Mulya Subur ini. Kesimpulan dari jurnal yang kelompok kami review, yaitu tentang Siska di Desa Mulya Subur, terdapat ada 4 kesimpulan. Yang pertama ialah karakteristik internal petani dalam menerapkan Siska di Desa Mulya Subur dilihat dari kriteria umur petani berada pada usia produktif, pendidikan petani SLA, pengalaman usaha tani kelapa sawit bervariasi, dan jumlah tanggungan keluarga rata-rata, serta luas lahan petani. Terus yang kedua, karakteristik eksternal petani dilihat dari intensitas penyuluhan, ketepatan saluran penyuluhan, jumlah sumber informasi, keterjangkauan harga saprodi, ketersediaan saprodi, dan daya dukung lingkungan. Yang ketiga yaitu sistem integrasi sapi kelapa sawit Siska.
sangat memberi dampak positif bagi kelompok tani melalui bantuan mesin koper dari Dinas Peternakan Kabupaten Palawan. Kelompok tani ini merasakan perubahan besar terhadap pendapatan dan kesejahteraan mereka. Kondisi ekonomi setiap anggota dapat meningkat dan petani ternak tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. Inovasi pengolahan pelepah menjadi solusi baru bagi petani dan sangat membantu para petani. Terus yang keempat yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani sebenarnya sudah kosmopolit, namun dalam pelaksanaan sisa kendala utama yaitu keterbatasan dalam memperoleh bahan campuran untuk mengolah pelepah menjadi pakan. Namun hal tersebut dapat digantikan dengan bahan campuran yang lain, sehingga para petani dapat menyediakan bahan-bahan yang diperlukan petani. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.